Terima kasih buat lo semua, ngen. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kalian Putu Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan pastinya hari ini kita bakal nge-review motor lagi nih. Nah, jadi hari ini kita udah berdiri langsung nih sama ownernya dan juga sama motornya nih. Nah, jadi kalian bisa lihat dulu motor apa yang bakal kita review hari ini. Nah, jadi kita udah berdiri langsung sama ownernya, kita bakal kenalan dulu nih pastinya ya. Sebelum kita bahas motornya, kita kenalan dulu nih biar lebih akrab lagi. Jadi bisa dikenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Julianto, biasa dipanggil Chris. Oke, jadi panggilannya di sini Chris. Nah, jadi kita bakal bahas dari motornya nih ya. Jadi kalau dari tim gimana nih? Ada timnya sendiri nggak, apa tetap sendiri nih? Pribadi sih. Pribadi, oke. Jadi no tim lah istilahnya. Jadi kita bakal bahas motornya nih ya. Nah, jadi motornya di sini udah cakep banget pastinya ya. Jadi ini motor apa nih? Mungkin kalian banyak yang nggak tahu nih ya. Jadi kita tanya sama ownernya langsung. Ini Honda Vario 125 tahun 2013. 2013, oke. Jadi kalau sampai tahun sekarang ini udah hampir 10 tahun ya. Jadi udah di modif sedemikian rupa. Jadi ini di konsepnya yang sekarang nih, konsep apa nih yang dipilih? Kalau dari segi konsep, ini aku pakein konsep daily use lah. Daily use, jadi yang sering dibilang proper-properan ya. Ya. Oke, nah jadi buat konsepnya itu proper atau buat ownernya dibilangnya daily use. Jadi buat daily use pastinya udah enak banget ya, udah ganteng banget di jalan. Nice. Nah, jadi kita bakal perinci dari part-part yang udah kepasang di motor yang satu ini. Jadi kita bakal start dari perbodiannya dulu kayaknya ya. Jadi dari motor dan tahunnya kan udah dibahas. Nah, jadi seperti biasa buat kalian jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi dari perbodiannya dulu nih kita bahas. Jadi buat body ini masih bawaan dealer apa udah di repaint ulang? Kalau body udah di repaint ulang. Di repaint ulang, oke, total nih ya. Nah, jadi buat warnanya nih yang kayak gini nih, nama warnanya apa nih? Kalau warnanya ini warna merah candy. Merah candy. Jadi buat totalnya nih abis di repaintannya dulu dah nih, abis berapa nih? Repaintannya sih dulu sekitar 1,5 juta. 1,5 juta. Oke, jadi karena body Vario ya yang besar-besar juga pas itu juga bikin harganya lumayan ya. Dan juga dari bahannya mungkin yang premium nih. Wah, biasa kayaknya. Oke. Jadi itu yang di repaint tuh body halusnya aja apa sama kasarnya juga? Untuk body halusnya ya total, sama body kasar juga sih. Oke, jadi itu udah di repaint ulang juga? Udah di repaint ulang. Udah di repaint ulang, oke. Jadi itu 1,5 udah full keseluruhan bodinya ya. Jadi ya makanya agak mahal. Oke. Nah, jadi kita bakal bahas terus dari pervariasiannya yang udah nempel di motor ini ya. Jadi kita bakal start dari area atas dulu nih. Jadi dari spion ya, spion udah kelihatan. Jadi spion pakai dari mana? Kalau spionnya nih pakai Orion dari PCX CBU. Ori PCX CBU. Jadi modelnya kayak klik-klik deh. Sama, cuma beda di belakangnya. Di belakangnya, di sebelah. Di depannya. Ya. Oke, nah jadi kalian bisa lihat nih detailnya. Jadi buat kalian yang ngira ini spion klik, pastinya bukan ya. Jadi ini orinya PCX CBU. Oke, jadi ini dapat harga berapa kemarin? Kemarin sih dapat bekas ya, kebetulan punya teman itu di harga 200. Tuh, secondannya aja 200 nih ya. Nah, jadi nggak kayak kopi-kopi klik yang harga di bawah 100.000. Oke, jadi pastinya ini kan udah original ya, pastinya lebih tahan lah ya, lebih tahan lama. Jadi kita bakal lanjut lagi nih di bagian permasteran. Permasteran di sini masih standar nih ya kelihatannya. Ini standar apa gimana nih? Kalau untuk master masih bawaan dari motor. Nah, masih bawaan dari motor nih ya, cuma pemanisnya nih lumayan banyak nih. Jadi di bagian masterannya atau handle-handlenya apa aja yang udah diganti, bisa dijelasin? Kalau dari masternya, tutup minyak rimnya itu udah tak ganti, pakai yang variasi juga, dan isi pemanis baut probolnya. Habis itu di handle-nya saya chrome. Oke, nah jadi walaupun di sini permasterannya standar nih ya, tapi
pernak-perniknya ini lumayan banyak nih ya. Jadi udah di chrome dan juga dari tutupnya. Nah, jadi tutupnya di sini udah diganti gitu ya, pakai yang bahan-bahan CNC gitu. Nah, jadi buat di area permasterannya tuh habis berapa tuh? Kurang lebih sih sekitar 150-an lah ya. 150-an. Oke. Nah, dan juga di motor yang satu ini tuh ada part-part chrome-nya juga nih ya. Jadi kalian bisa lihat, nanti simak aja di video di bagian mana aja. Terus di bagian atas apalagi yang diganti ya? Di hand gripnya nih. Hand grip pakai dari mana tuh? Kalau hand gripnya pakai punya RCB. RCB. Oke, di sini yang full black. Ini dapat harga berapa nih yang kayak gini? Hand gripnya sekitar 50 ribuan. 50 ribuan. Nah, juga di bagian ujungnya nih, di jalunya juga udah diganti nih. Pakai yang gimana nih modelnya? Agak jarang tak lihat juga nih. Kalau untuk jalu stang, ini jalu stang yang custom, jadi bahan stainless. Oke, jadi di sini custom nih ya, custom stainless. Pastinya agak jarang tak lihat nih ya buat di jalanan. Nah, jadi lumayan bisa tampil beda juga. Nah, terus di bagian atas apalagi yang diganti nih? Dari saklar-saklarnya nih masih orian semua nih? Saklar masih ori semua. Masih ori semua. Nah, jadi di bagian atas nih nggak terlalu banyak yang diganti juga karena ya konsepnya ya daily use juga. Terus dari di bagian depannya nih, ini di emblem Honda depannya nih kayaknya agak beda nih. Jadi bisa dijelasin dikit. Kalau emblem Hondanya yang di visor sama yang di dasi juga ada FI, itu bahan stainless custom juga. Stainless custom juga. Oke, jadi ini kayaknya di beberapa titik juga ada yang model-model kayak gini juga ya? Iya, ada. Oke, jadi seperti biasa kalian simak aja nanti di video ya. Nah, kita bakal lanjut lagi nih ke area depannya dulu nih. Jadi dari area perlampuan nih, ada yang diganti nggak? Apa masih orian? Kalau lampunya untuk headlampnya basicnya masih ori, cuma dalemannya reflektornya di bagian sampingnya ditemin. Oke, jadi kayak di smoke hitam gitu ya? Di smoke hitam. Oke, jadi detailnya nanti kalian bisa lihat di video ya. Jadi ini buat di perlampuannya tuh habis berapa tuh dari LED sama nyemuknya lah? Kalau untuk nyemuknya sama ganti LED-nya mungkin kisaran di 150-an juga lah ya. 150-an. Oke, jadi di senjanya juga di full semua ganti LED sama sennya juga ya. Iya, benar. Oke, semua jadi udah full diganti ya, nggak ada yang pakai bohlam-bohlaman lagi. Jadi ini kan Vario yang kayak gini masih bohlam bawaannya. Nah, masih bohlam. Yang masih bohlam nih ya, belum yang LED. Nah, jadi buat nyalanya, buat terangnya nanti kalian lihat aja ya di video kayak gimana. Terus kita bakal lanjut lagi di area depan. Nah, jadi di area perlampuan itu kan nggak terlalu banyak yang diganti. Terus kita bakal gas ke area bawah nih. Jadi di sini ada lumayan banyak part yang diganti. Kita bakal bahas satu-satu. Jadi dari peleknya dulu nih kayaknya nih ya. Dari pelek udah apa aja yang diubah? Kalau pelek basic masih ori juga bawaan motor, cuma pinggirannya di custom dibuatin seperti lips, jadi dipoles sampingnya. Dipoles. Nah, jadi sampai warna peleknya nih masih orian bawaan dulu nih. Ya, untuk di palangnya di tengahnya tuh masih bawaan aslinya. Oke. Jadi tuh kalau penggarapannya gimana? Garap sendiri apa dipolesin orang mungkin? Kebetulan sih kemarin garap sendiri kemarin. Nah, garap sendiri nih. Nah, jadi lumayan kan buat ngisi kegabutan kalian di rumah. Nah, jadi dari perpelekan bisa dibilang itu habis berapa tuh buat biaya polesnya lah? Untuk biaya polesnya sih ya nggak mahal-mahal banget ya, karena kan garap sendiri juga kan. Jadi ya tinggal cari bahannya juga cukup murah, nggak mahal juga. Oke, masih worth it. Oke, jadi kira kisaran 50.000 100.000 masuk nggak tuh buat siapin bahan alat dan tenaga lah kira-kira? Masuk lah, 100 ribuan masuk. Oke, 100.000 buat pelek depan belakang, jadi lumayan lah ya, daripada kalian ngeripin atau kalian beli pelek yang zaman sekarang kan itu udah lumayan agak-agak mahal ya. Nah, jadi bisa dicoba nih buat kalian. Terus dari bannya gimana nih di depan sama di belakang? Masih standar apa gimana? Sudah ganti juga. Yang depan make FDR Sport MP27 ukuran 90/80 ring 14. Yang belakang pakai Xenios ZN62 ukuran 100/80 ring 14. Wih, udah komplit banget ya dijelasin. Kalau kalian sampai masih nanya di kolom komentar berarti kalian nyekip video nih. Nah, jadi buat looknya atau fitmentnya di sini benar-benar bulat banget nih ya dari ban depan sama belakangnya. Jadi ini dari bannya nih masing-masing kena harga berapa tuh kemarin?
Kalau bannya kemarin langsung beli sepasang ya, langsung. Sepasang. Oke, jadi totalnya dah nih dua-duanya kena harga berapa? Kurang lebih 500. 500.000. Oke, jadi itu bisa jadi pilihan ya buat kalian yang nyari ban-ban yang tampilannya membulat nih. Jadi kalian bisa pilih yang kayak di depan atau yang kayak di belakang. Oke. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi di area pengeremannya dulu nih ya. Jadi dari piringan dulu dah nih. Piringan nih pakai yang gimana? Kalau piringannya pakai orinya Honda Blade atau Revo. Oke, Blade atau Revo. Jadi di sini modelnya kayak standarnya cuma lebih lebar ya. Lebih besar ya. Lebih lebar. Oke. Jadi ini dapat harga berapa tuh? Itu di harga 150. 150. Itu baru piringannya aja ya. Nah, piringan aja. Nah, jadi dari pengereman lainnya tuh di kaliper nih. Kalipernya nih pakai yang gimana? Kalipernya pakai ori dari Honda CRF. Nah, Orion. Jadi ini kayaknya buat beberapa nih part-partnya ori-orian cuma dari motor lain gitu ya, Ya, modelnya. benar. Nah, oke. Nah, jadi ini dapat harga berapa tuh? Kalau kalipernya itu sudah kemarin kan kebetulan include sama bracket STMJ-nya, Nah. itu dapat di harga sekitar berapa ya, 500 ya. 500. Oke, jadi itu udah kaliper sama di bracketnya ya. Ya, sama bracketnya. Oke, jadi di sini bracketnya nggak yang plat hitam customan, jadi ini emang udah ada yang jual nih. Ya, udah ada. Oke, jadi udah tinggal PNP, jadi tinggal pasang nggak sih ngerubah apapun. Terus di bagian pengereman lainnya di selang rem dulu. Selang remnya nih pakai yang gimana nih? Selang remnya pakai TDR Black Carbon. TDR Black Carbon. Nah, yang model kayak gitu dapat harga berapa tuh? Itu di harga 100 ribuan. 100 ribuan. Oke, jadi buat pengeremannya di sini total di depannya udah kita bahas nih ya. Jadi kita bakal mulai masuk ke detail-detail yang lainnya. Jadi dari Asroda nih, Asroda udah beda pastinya nih. Pakai yang gimana nih? Asroda juga pakai Probol yang mereknya Heng. Heng. Oke, jadi di sini buat per probolannya. Jadi di sini kebanyakan dipilih yang warna silver chrome. Nah, jadi buat detail-detailnya di mana aja yang udah diganti kalian bisa lihat sendiri di video. Jadi buat perbuatannya ini udah komplit full body nih, di luarnya apa masih ada yang kurang gitu dikit-dikit kira-kira? Kalau di bagian luarnya sih sudah hampir semua lah ya. Cuma yang enggak itu di bagian areal mesin. Mesin. Ya, Oke. enggak, masih aslinya. Kayak di CVT itu mungkin? CVT-nya masih CVT-nya udah ganti. Udah. Jadi mesin-mesin yang di dalam nih modelnya? Ya, yang di dalam yang enggak. Oke, jadi itu kan karena agak kurang kelihatan juga dari Ya. luarnya. Nah, jadi itu mungkin masih bisa pakai yang Orion. Nah, jadi dari perbolannya nih, dari baut-bautannya nih yang udah kepasang, tuh kira-kira udah habis berapa nih di motor Vario 125 yang satu ini? Kayaknya kisarannya sih sekitar 1,5 jutaan lah ya, mungkin kurang lebih. 1,5 juta. Nah, jadi itu baru buat di bagian perbautannya aja. Nah, jadi kalian bisa siapin lah ya buat yang punya Vario 125 pingin nge-full probol. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ya di bagian depannya. Jadi ini di bagian bushingnya nih atau gearboxnya nih, ini pakai yang gimana nih? Bushingnya tuh pakai yang bahan aluminium juga, model customan. Oke, jadi custom bahan almu juga ya. Ya. Oke, jadi itu kena berapa tuh di bagian bushingnya? Itu di kisaran 80 ribuan. 80.000. Oke, jadi itu kalian bisa lihat sendiri nih ya buat tampilannya. Jadinya kalau yang custom gini kan pastinya bisa sesuai nih dengan pelek, dengan motornya juga. Jadi udah PNP pastinya. Part terakhir nih ya di bagian kaki depan yang bakal kita bahas itu di bagian bracket. Nah, bracket selang remnya nih. Nah, jadi itu pakai dari mana tuh? Bracket selang remnya pakai dari Katek Thailand. Katek Thailand. Nah, jadi ini dipilihnya yang warna silver juga, jadi biar nyatu sama aksesoris lainnya. Jadi ini dapat harga berapa nih yang model kayak gini? Bracketnya sih 150 ribuan. Wah, jadi dari bracketnya aja udah 150. Jadi ya karena dari Thailandan juga, jadi harganya juga agak sedikit mahal. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ya ke area tengah nih. Nah, jadi di bagian tengah nih yang diganti, yang udah paling kelihatan di sini di gantungan barangnya nih ya. Jadi pakai dari mana tuh? Gantungan barang dari Heng juga, stainless. Oke, Heng stainless Thailand nih. Jadi warnanya krum-krum gini. Itu dapat harga berapa? Itu di harga 150. 150. Oke, jadi kita bakal lanjut nih ya, karena di tengah nih isinya tuh cuma
gantungan barang sama baut-baut probol. Jadi nggak ada yang bisa dibahas lebih jauh. Kita bakal lanjut ke area bawahnya nih, di bagian dongkraknya nih. Nah, jadi dongkraknya nih dapat harga berapa nih? Udah di chrome juga nih. Dongkraknya aslinya di chrome. Oh, aslinya yang di chrome nih. Jadi itu kena berapa? Biaya kemarin sih sekitar 300 ribu. 300.000. Oke, jadi di sini lebih nyala lagi daripada yang dijual di pasaran ya, yang emang udah chrome. Jadi ini orinya yang di chrome. Nice. Jadi di area tengahnya nih, di bagian pijakan kakinya nih. Jadi ini udah diisiin karpet juga. Nah, jadi ini kena harga berapa nih? Untuk karpetnya itu harganya dapatnya 100.000, tapi sudah include sama yang di laci. Oh iya nih, di lacinya nih udah isi karpetnya juga. Nah, jadi kan lumayan bisa jadi kalau di mobil nih kayak interiornya gitu ya. Asik, ngeri nih, ngeri. Lanjut lagi nih ya di area Persivitian. Nah, jadi dari area CVT nih apa aja yang udah diganti? Kalau di CVT masih tetap bak CVT masih standar, cuma di repaint hitam model powder coating. Oke, jadi yang agak-agak permukaannya kasar gitu ya. Benar. Oke, nah jadi udah manis banget lah ya pokoknya di area CVT-nya, nggak terlalu banyak yang diganti, masih nuansa-nuansa standar, cuma kalau kalian lihat lebih dekat udah banyak yang diubah. Nah, jadi itu perbautannya udah komplit semua dia, dari probol-probolannya. Terus dari area filternya nih, filter diapain tuh? Kalau filter sama juga masih basicnya Orion juga, cuma di custom diisiin velocity sama dikasih pemanis garnish ori dari Honda. Nah, oke, nah jadi kalian bisa lihat detailnya dulu ya. Kira-kira habis berapa tuh buat garapnya tuh? Kalau untuk di velocity-nya sih kemarin belinya sepaket lah ya, itu kurang sekitar 150.000 juga. Oh, jadi udah sekalian cover sama velocity-nya. Oke, jadi itu udah ada yang jual ya kebetulan, dan velocity-nya di sini yang modelnya di tengahnya tuh kayak mika-mika gitu ya, transparannya. Ya. Oke, nah jadi dipilihnya yang model kayak gitu dan masih nuansanya silver-silver gitu. Nah, jadi buat di area Persivitian di sini Kickstarter-nya nih, Kickstarter-nya ada di mana nih? Kok bisa nggak ada nih? Kickstarter dilepas. Oke, dilepas. Nah, jadi kalau buat kalian yang milih nggak isi Kickstarter kayak gini, pastiin akinya nih selalu ada nih ya. Kalau ngedrop pastinya nggak bisa hidup nih ya. Benar. Nah, jadi kalau buat yang perjalanan jauh-jauh, kalian siapin aki sesehat mungkin lah yang model kayak gini. Terus di bagian as Kickstarternya tuh udah diisiin pemanisnya juga tuh ya. Oh iya, tutupnya. Tutupnya. Jadi tuh yang model kayak gini juga nih ya, customan gitu ya? Itu merek dari Seven Speed. Oh, udah ada yang jual? Ya, udah. Oke, jadi buat tampilannya mirip-mirip yang kayak gini ya, jadi tak kira customan juga. Jadi tuh kena harga berapa tuh? Itu di harga sekitar 100.000 lah ya. 100.000-an juga, oke. Lumayan lah ya, daripada asnya cuma nonjol gitu aja. Nggak ada Kickstarter, jadi agak kurang manis lah ya. Area CVT nih yang bakal kita bahas terakhir nih mungkin ya. Jadi ini di bagian footstep belakang. Nah, jadi agak keras juga nih yang ngomongnya nih ya. Jadi agak lupa-lupaan sedikit namanya. Jadi ini pakai yang gimana nih? Masih Orionnya juga apa gimana nih? Kalau footstep udah ganti juga, itu pakai dari Tupak 6 yang model bolong. Tupak 6. Nah, jadi ini brand-brand kayak brand-brand Thailand ya? Iya. Oke, jadi di sini buat warnanya juga mirip-mirip kayak Orion, cuma ya kalau dilihat lebih dekat pastinya beda. Jadi ini kena harga berapa kemarin? Di harga 150.000-an. 150.000-an juga. Oke, nah jadi kita bakal geser sedikit ke belakang. Jadi kita bakal bahas dari shockbreaker-nya di sini ya. Jadi shockbreaker-nya pakai dari mana nih? Shockbreaker pakai dari YSS G series juga, ukuran 330. 330 YSS G series. Pastinya itu lebih tinggi ya dari orinya ya? Iya, naik sedikit. Oke, naik sedikit. Jadi buat dari harganya nih, kena berapa tuh? Itu di harga masih sekitar 1 jutaan lah ya. 1 jutaan. Oke, jadi pastinya biar lebih nyaman lagi di jalan, jadi dipilihnya yang YSS. Jadi ini udah di repaint apa gimana? Untuk springnya ya di repaint ulang. Oke, jadi pantas di sini looknya agak-agak kasar gitu ya. Jadi ini sama juga kayak yang powder coating, benar-benar Iya, powder coating. benar. Oke, jadi di sini pilihnya yang warna
hitam repainannya. Oke, jadi perpaduannya hitam sama silver juga. Nah, jadi buat di area belakang nih udah semua kita bahas nih ya di bagian CVT-nya. Jadi kita mulai lanjut ke area belakang nih. Nah, jadi dari behel nih, behel udah di chrome juga. Jadi ini kena berapa kemarin? Kalau behel sekitar 250. 250. Jadi ini orinya yang di chrome apa beli yang chrome-chromean di pasaran? Yang orinya di chrome. Orinya di chrome. Oke, pastinya lebih menyala lagi ya daripada yang di pasaran. Nah, jadi kita bakal lanjut di area belakang nih, perlampuannya, stop lamp. Jadi ini ada yang diganti apa enggak? Stop lamp yang diganti itu bagian mika tengahnya, yang aslinya dulunya merah, ini diganti sama yang bening. Bening, oke. Jadi di bagian tengahnya juga udah di smoke gitu? Dalamannya ya di smoke juga. Di smoke juga. Terus dari perlampuannya? Lampu sudah semua pakai full LED. Upgrade full LED semua. Nah, jadi buat totalnya tuh di bagian stop lamp belakang tuh habis berapa kira-kira? Stop lampnya tuh kira-kira kurang lebih sekitar berapa ya? 300 kayaknya sama mikanya soalnya. Oke, 300 ribuan ya. Itu udah komplit proyeknya semua, udah di smoke, udah diganti mika sama udah diganti lampu-lampuannya pakai LED. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi di area belakang nih, nggak ada lagi yang diganti kayaknya ya, cuma di emblemnya ya. Emblemnya isi pemanis yang bahan-bahan stainless gitu. Nah, jadi kita bakal lanjut di area perkenalpotan. Nah, jadi ini yang paling gampang kita bahas ya karena saya bisa lihat. Jadi dari perkenalpotannya nih pakai yang gimana? Kalau knalpot masih tetap juga basicnya Orion juga, masih bawaan. Terus cuma dikasih end muffler click. Oke, end muffler click. Oke, jadi ini emang bawaan clicknya gitu ya? Ya. Oke, jadi di sini udah di repaint ulang nih apa emang udah bawaannya glossy gini? Di repaint ulang. Oke, pantas warnanya agak sedikit nyala ya. Jadi dari end mufflernya ini kena harga berapa nih? Untuk end mufflernya sih sekitar berapa ya dulu? Sekitar 200 ribuan lah ya. 200 ribuan. Oke, jadi buat end muffler yang kayak gini aja 200 ribu karena dari bahannya juga emang Orion, jadi ya wajar agak sedikit mahal. Terus di bagian covernya nggak ada yang diubah nih? Kalau cover knalpot masih standar juga. Masih bawaan juga ya dari Vario yang kayak gini. Nah, jadi mungkin yang di kelihatan beda nih di bagian hager. Ini hager bawaan juga nih apa gimana? Kalau hagernya nih pakai dari orinya Honda Airblade yang full. Oke, Honda Airblade yang full. Nah, jadi buat yang hager kayak gini nih kena harga berapa nih? Itu dulu dapat di harga 350-an. 350 nih buat penahan air aja nih sebenarnya. Jadi ya harganya agak sedikit mahal nih ya. Jadi punya ori motor lain juga. Di sini udah isi pemanis juga nih ya di bagian sebelah kanannya ditutup tabungnya nih. Jadi ini pakai yang gimana nih modelnya nih? Itu pakai yang emblem juga, tapi yang bahannya akrilik. Nah, jadi di sini bahannya nih akrilik nih ya. Jadi pokoknya bisa jadi pemanis lah ya buat hager Airblade kalian. Jadi ini dapat harga berapa kemarin? Sekitar 50 ribu lah. Nah, 50 ribuan. Jadi modal 50 ribu udah manis hager kalian. Asik. Oke. Lanjut di area radiatornya nih. Jadi ini dari radiator ada yang udah diganti nggak? Kalau radiatornya sendiri masih basicnya asli, cuma yang diganti itu di bagian covernya. Luarnya. Oke, covernya di sini yang model chrome kayak gini. Jadi ini kena harga berapa nih? Kalau covernya aja itu dapat di harga 200 ribuan. 200 ribu karena ya chrome gini juga ya. Jadi ini wajar lah agak sedikit mahal. Terus di bagian apanya yang diganti nih? Ditutup oli nih, tutup oli. Tutup oli sama juga tutup oli dari customan juga. Customan juga. Terus dari sama juga kayak yang ditutup radiator atasnya nih. Tutup radiator sama juga customan. Customan. Oke, jadi dari tutup olinya kena berapa? Dari tutup radiatornya kena berapa? Kalau tutup olinya di harga 100 ribuan. Kalau untuk tutup radiatornya itu di harga kisaran 250. 250. Jadi karena size-nya juga agak sedikit besar ya. Benar. Oke, nah jadi di bagian area perkenalpotan nih udah komplit semua kita bahas. Jadi kita bakal lanjut nih. Jadi ini ada yang lupa dibahas nih. Jadi di emblem Varionya nih. Emblem Varionya nih emang masih bawaan dari Vario dulu apa gimana?
Kalau emblemnya sendiri nih bawaan dari Vario All New yang tahun 2018-an. Oke, Vario yang tahun 2018-an. Jadi emang udah kayak gini tulisan Varionya ya, Iya. timbul gini ya. Oke, jadi dipasang di Vario yang kayak gini. Jadi ini habis berapa nih di bagian emblemnya nih? Kalau emblemnya sih karena kemarin kebetulan juga sama yang depannya, yang Honda itu juga sama. Oh iya, yang di sayap kanan kirinya ya. Satu set itu di harga sekitar 150-an. 150-an. Nah, jadi lumayan lah ya. Lebih menarik juga, kebetulan juga warnanya chrome kayak gini nyatu sama chrome-chromean yang lain. Nah, jadi part terakhir nih ya yang bakal kita bahas ada di bagian joknya nih. Nah, jadi dari joknya udah diapain aja nih? Kalau untuk joknya sama juga, masih bawaannya cuma dipapas sedikit, dibentuk. Habis itu sarungnya pakai dari MPTech. Oke, jadi udah dipapas dan dari kulitnya udah diganti, sini pakai MPTech. Nah, jadi habis berapa tuh kira-kira di bagian joknya? Kalau joknya sekitar 150.000. 150.000. Itu udah mapas sama kulitnya yang kayak gini. Iya. Buat kalian yang ngira MPTech tuh harganya mungkin udah di atas 500.000. Nah, jadi nggak semua ya. Jadi yang model kayak gini nih cuma habis sekitar 150. Semua aksesoris nih ya di motor ini udah komplit semua kita bahas. Jadi kalau ada yang ketinggalan kalian bisa komen di bawah. Terus dari spek mesin nih, mungkin kan yang model-model kayak gini nih ada mesin-mesin jahatnya gitu mungkin. Jadi kalau di motor ini gimana nih bagian permesinan? Kalau mesin masih mempertahankan aslinya, Mas. Oke, tetap masih full standarnya. Masih full standar. Full standar. Nah, jadi buat kalian yang nanyain spek, ini standar bosku. Oke. Nih ya, komplit dari motor yang satu ini udah kita bahas luar dalam dan juga dari harga part-partnya juga udah komplit kita bahas. Jadi terima kasih juga nih buat Chris. Ya. Udah meluangkan waktunya nih ya buat di-review di channel Putu Arbi. Nah, jadi seperti biasa nih ya buat kalian jangan lupa untuk di-follow Instagram dari si ownernya sendiri, nanti bakal tak tempel di deskripsi, dan juga dari Instagram saya itu udah komplit semua dari bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis videonya tanpa skip-skip. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir sesering mungkin buat kalian. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.